Selamat datang kembali di Gilang RD4K20. Kalau ada yang udah ngikutin seri ini dari lama, ini kan gue ngomongin soal ngambil mobil RD4K20 CR-V Gen 2 tahun 2002 dan segala macam yang saya lakukan, perawatan dan lain-lain lah dari ngambil mobil ini. Kurang lebih mobil udah gue ambil, udah gue pakai selama 1,5 tahun lah, 1 tahun 5 bulan karena ngambil di bulan Juni 2024. Nah, kalau yang udah ngikutin pasti tahu kan apa aja yang sudah terjadi di mobil ini. Dari mulai ganti ban 4-4-nya, ganti ada lampu-lampu indikator di dalam, sudah pernah turun mesin di lebaran tahun ini, sudah banyak lah yang terjadi di mobil ini. Tapi ada satu yang belum pernah gue lakukan ke mobil ini. Dah, abang naik motor udah lewat. Ada satu yang belum pernah gue lakukan ke mobil ini selama gue pakai, yaitu adalah ganti aki. Selama gue pakai nih 1,5 tahun belum pernah ganti aki. Normalnya kalau waktu dulu gue pakai Fiesta mungkin sekitar 2 tahun kali ya. Akinya umurnya 2 tahun gitu. Ini belum pernah gue ganti. Gue aja pakai udah 1,5 tahun. Kalau nggak salah gue nanya ke pemilik sebelumnya, dia tuh akinya terakhir ganti 2023 kalau gua nggak salah. Gua juga agak lupa soalnya di akinya juga tidak ada tulisan tanggalnya, di bondnya juga udah nggak ada gitu. Jadi ya kita perkirakan dari 2023 sampai 2025 akhir ini di bulan November, berarti kan sudah sekitar 2 tahun gitu ini aki. 2023 juga nggak tahu lagi bulan berapa kan, jadi udah sekitar 2 tahun. Memang belum terasa ada masalah sih, kayak gue starter masih aman, segala macam masih aman. Tapi kan daripada lebih baik mencegah daripada mengobati. Kayaknya udah sekalian ganti aja deh gitu. Di tahun ini, di bulan November, di akhir tahun 2025 ini sekalian ganti aja deh. Dan hari ini saya sudah tentu di mana lagi kalau bukan di bengkel yang sering saya kesini, yaitu adalah YT Auto Service di tempatnya Bang Andi GDT yang biasa juga saya kesini ya. Yang nonton seri ini pasti sudah tahu dengan bengkel ini. Jadi hari ini adalah agendanya mau mengganti aki CR-V Gen 2 2002 di YT Auto Service. Kita lihat aki dan proses penggantiannya. Ini dia aki Starbucks. Aki lamanya yang sudah sekitar 2 tahunan mungkin, belum pernah diganti dari awal ngambil. Ini aki baru. Nah, ntar mau diganti. Kenapa gantinya harus sambil nyalain mesinnya? Biar kita nggak ngeriset dalam. Biar nggak ngeriset. Oh, ya. Ininya. ECU-nya ECU juga. semua segala macam. Oh gitu. Jam biasanya kan ada jam tunggal. Iya. Kalau mati reset semuanya. Kalau Oh. gini dia nggak perlu reset. Iya. Nyalain. Ya. Oke, dicabut sudah. Aki lamanya. Ini aki baru. Setelah pakai 1,5 tahun akhirnya mengganti aki. Gelap banget muka gue. Nah ini dia. Setelah 1 bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 5. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan akhirnya akan mengganti aki baru. Put Thunder. Massive Thunder nama mereknya. Apakah ini bikinan The Massive? Tentu bukan. Apakah ini Thunder motor? Tentu bukan. Massive Thunder namanya. Lihat. sangat warna-warni, kelihatan gambar-gambar. Biasanya kan aki kan ya tulisan merek aja. Nih
banyak gambar-gambarnya. Oke, dipasang ininya, casingnya. Ini boxnya tadi Massive Thunder. Saya juga tidak terlalu mengerti permerek-merekan aki ya, tapi merek lokal ini katanya. Jadi mencoba aki yang merek Indonesia. Udah, udah beres. Sudah beres. Sudah diganti aki mobil ini setelah gue pegang 1,5 tahunan. Kalau nggak salah dari 2023 aki sudah diganti. Ini biar kelihatan. Good, ini dia aki baru. Nanti gua tanggalnya nggak ada ya. Nanti harus ditulis tanggalnya, biasanya kan tulis tanggal. Hari ini tanggal 14 November, nanti gua coret-coret sini. Mantap, sudah aki baru. Sekarang proses pengecekan aki barunya. Nggak ngerti juga sih gua. Lampu, nyalain lampu. Turn headlight 15 second. Testing. Mana? Gelap. Nah. Mana sih 100-nya tulisannya? Oh, itu dia. State of health 100, state of charge 100. Berarti masih baru gitu ya maksudnya? Oke. Terima kasih, Bang. Itu dia. Sudah dites. Jadi baterainya beneran oke nih, berfungsi dengan baik. Jadi ganti aki sudah kelar mobil gua, tapi gua mau ada cerita dulu yang terjadi di mobil gua akhir bulan Oktober kemarin. Jadi lagi mau ngisi acara Suci Fest tuh, Suci Fest Kompas TV. Berangkat nih, gue udah agak ada geter yang kayaknya nggak gini harusnya geternya. Tapi bukan geter yang disetir yang engine mounting gitu, so tahu juga sih. Pokoknya geter di kursi lah, kalau didudukin berasa geter. Tapi udah jalan aman, nyampe di Balai Kartini, di Kuningan, udah parkir. Malam ya beres acara, mau pulang tuh, sekitar jam 10-an. Gue ngajak temen gue Kamal Ocon nebeng. Dia kan dari Bandung, terus dia ada penginapan di Jakarta. Searah gue pulang, udah gue anter deh, nebeng mobil gue aja. Terus dia bilang, oh gue juga belum pernah nih mencoba mobil baru lu lang, si CR-V ini semenjak ganti CR-V. Oke, pas gue nyalain, geter. Geternya tuh, wah ini nggak normal nih. Di parkiran gue maju dikit nih, mau keluar parkiran. Geternya tuh makin, gue nggak berani nih, gue mundur lagi. Nggak berani gue di jalan. Kalau pas berangkat, geter dikit pas udah di jalan tuh. Kalau ini baru mau start jalan aja udah kerasa geternya. Akhirnya, Bang Andi GDT YT Auto Service to the rescue. Geter, gue videoin, mesinnya gue videoin. Ini gue coba videoin ya bang, tapi gue nggak tahu kalau gue lagi di luar gini, gue berasa nggak geternya kayak kalau gue lagi di dalam kursinya. Ini gue videoin RPM ya, kalau tadi sih pas geter RPM agak naik turun. RPM agak naik turun tadi pas geter, cuman ini RPM-nya diem sih. Nah itu geter ya? Getar dikit. Geter nih ada nih. Tapi nggak separah tadi. Ke mesin lagi ya. Sama agak bau bang, kayaknya bau apa ya? Gue sih nggak, kayaknya bensin sih baunya ya. Baunya bensin. Datanglah dia malam-malam tuh jam 11-an akhirnya. Mana tuh malam minggu, macet banget Balai Kartini. Apa ke arah kota lah, ke arah Kuningan. Datang dia bersama montir handal dari YT Auto Service. Terus pas
mekaniknya lihat, montirnya lihat, getar setirnya, getar mesinnya pasti nyalain, dia langsung tahu coil ini kayaknya. Waktu gue chat-chatan sama Bang Andi sebelum dia datang, dia juga nanya, waktu itu coil pernah ganti nggak ya? Belum pernah ganti gitu. Akhirnya bener lah, ternyata permasalahannya muncul dari coil. Ada 4 coil dikeluarin gitu. Coilnya ternyata di situ ada retak. Ada yang di karet bawahnya bocornya, ada yang di bodi panjangnya gitu, ada retak halusnya. Kayaknya gue nggak terlalu videoin sih, cuman pokoknya ini kan bentuknya kayak pipa-pipa gitu panjang. Situ ada retak halusnya, di situ tuh masalahnya. Akhirnya disolasi, tentu solasi khusus ya, bukan solasi kertas. Kayak dilakban gitulah, semacam dilakban. Habis itu udah sampai sekarang alhamdulillah lancar-lancar aja. Kalau kata Bang Andi sih macam-macam mobil, ada yang dipakai lakban itu tahan bertahun-tahun, ada yang cuma sebentar harus ganti koilnya. Seperti itu. Belum lama, waktu yang berapa minggu sebelumnya Arif Brata gue ajak ke sini, yang ada video di tempatnya Arif Brata tuh, dia ngecek ekstrailnya. Ekstrailnya mengalami hal yang sama, yaitu koil. Saat itu mobil gue belum ketahuan tuh koilnya. Jadi, karena gue nganter Arif Brata ke sini, ekstrailnya ternyata membawa wabah. Itu misfire, jadi kayak yang bocor kayak Arif Brata kemarin. Kemana Bang? Tarik dikit dulu. Nanti yang harus gue lihat kemana? Ini, Oh, di dalam. Tuh apinya keluar dari samping-samping. Harusnya nggak gitu. Harusnya dari ujungnya aja. Oke. Keluar dari samping-samping. Nomor 2 ya? Kemarin pas Membawa wabah penyakit yang menularkan CR-V saya, sehingga CR-V saya kena masalah coil juga. Saya curiga nih, carrier-nya yang membawa virusnya nih ekstrailnya Arif Brata nih. Jadi, gue kena coil juga. Udah, sampai sekarang alhamdulillah sih aman dengan lakban-lakban hitam itu. Karena Bang Andi udah bilang nih, kalau ganti kayaknya lumayan mahal. Gue cari-cari di e-commerce. Ada memang yang 90 ribuan. Bang Andi udah bilang kayaknya satunya 1 juta deh, sementara gue butuh 4. Ada yang harganya 90 ribuan, tapi kayaknya jangan deh. Ada yang memang 1 jutaan, yang beli juga udah banyak. Penjualnya juga trusted lah, dan itu katanya yang oke tuh, yang harganya 1 jutaan. Tapi ya masih nanti-nanti deh. Karena kalau misalkan Pat nih, kan yang retak halus nih 2 nih yang sampai di lakban. Misalnya gue ganti 2 doang, berarti kan ada 2 doang yang bagus. Yang 2 lainnya nih masih kurang. Katanya sih jadi timpang tuh kalau ada yang bagus, yang 2 kurang. Takutnya malah beban ke yang 2, yang ini menjadi yang beban ke yang jelek jadi makin parah gitu. Jadi idealnya memang yang rusak banget ada 2, tapi idealnya ganti semua. Tapi kalau ganti semua kan beli partsnya aja 4 juta berarti minimal. Jadi saya belum beli yang baru, pelan-pelan dulu aja dah. Pelan-pelan dulu. Mungkin nanti deh kalau ada duitnya saya beli dulu satu sampai akhirnya bisa ganti semua 4-4-nya. Oke, jadi itu dia cerita dari CR-V saya hari ini. Mengganti aki, hari ini aki baru. Terus sebelumnya adalah urusan coil. Jadi itu sudah yang terjadi. Alhamdulillah sejauh ini aman. Gue nggak mau terlalu muji-muji. Mau tuba emang kalau dipuji biasanya ada aja masalahnya. Tapi alhamdulillah Anda aman tuh di situ mobilnya. Ngintip dikit. Set. Alhamdulillah Anda aman sejauh ini, CR-V. Semoga setelah banyak perawatan yang saya lakukan, Anda aman terus. Sekian RD4K20 hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.